Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Taran Demak di channel Lancaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Teman-teman, keris Empu Gandring itu konon terbuat dari logam mulia ya teman-teman, logam yang jatuh dari langit ya, semacam batu meteor ya teman-teman. Benda itu dipercaya sebagai benda bertuah yang memiliki kesaktian para dewa. Keris pusaka yang menjadi latar belakang berdirinya kerajaan Singasari ini ya teman-teman, itu selain memiliki karisma yang kuat, juga terkenal karena kutukan dari sang empunya teman-teman, yang berisi kutukan itu berisi tentang keris itu akan meminta tumbal 7 nyawa dalam sengketa politik ya teman-teman. Siapa sajakah yang menjadi korban dari keganasan keris Empu Gandring ini teman-teman, dan kemana keris itu sekarang, siapa yang memegangnya teman-teman? Dalam narasi kali ini kita akan bahas tuntas tentang keris Empu Gandring ini teman-teman, dan juga kita bahas tentang peristiwa-peristiwa berdarah yang menyelimuti di balik cerita keris Empu Gandring ini teman-teman. Tetapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Lancaneru. Peristiwa berdarah ini berawal dari ambisi Ken Arok yang ingin menjadi raja di tanah Jawa ya teman-teman. Menurut kisah yang tertulis di kitab Pararaton ya teman-teman, itu Ken Arok adalah seorang perampok yang bercita-cita ingin menjadi seorang raja di tanah Jawa teman-teman. Untuk mewujudkan cita-citanya itu Ken Arok menyusup dan menjadi pengawal dari Paku Tunggul Ametung ya teman-teman. Selama mengabdi di Tumapel, Ken Arok itu menyembunyikan ambisinya sambil menunggu saat-saat yang tepat untuk menjalankan semua rencananya untuk mengejar cita-citanya ya teman-teman. Hingga pada suatu hari Ken Arok mendengar sebuah cerita dari para Brahmana bahwa barang siapa yang menikahi Ken Dedes, dia akan menjadi raja di tanah Jawa dan akan menitiskan para raja-raja di tanah Jawa teman-teman. Sedangkan Ken Dedes itu adalah istri dari Aku Tunggul Ametung ya teman-teman. Maka tidak ada jalan lain selain membunuh Aku Tunggul Ametung bagi Ken Arok untuk menjalankan rencananya teman-teman. Sebelum Ken Arok melancarkan aksinya teman-teman, maka Ken Arok itu memesan sebuah senjata sakti dari seorang empu yang kesohor pada waktu itu, yaitu Empu Gandring ya teman-teman, dan hanya memberi waktu 1 malam saja teman-teman. Dan sebenarnya itu adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh para empu pada waktu itu teman-teman, kecuali empu yang maha sakti. Tetapi Empu Gandring itu menyanggupi pekerjaan itu dan mulai mengerjakannya teman-teman. Bahkan Empu Gandring menyalurkan hawa saktinya ke dalam keris itu teman-teman. Setelah selesai, Empu Gandring mencoba untuk menyelesaikan pembuatan sarungnya. Tetapi sebelum sarung keris itu dibuat, Ken Arok sudah keburu datang untuk mengambilnya teman-teman. Nah, sebenarnya Empu Gandring tidak mengizinkan keris itu diambil karena sarungnya belum ada. Tetapi Ken Arok memaksa, sehingga terjadilah sebuah pertikaian yang berakhir dengan terbunuhnya Empu Gandring teman-teman. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan sumpah kutuk terhadap keris itu teman-teman, bahwa keris itu akan membunuh
7 orang di dalam konflik politik ya teman-teman. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok lalu kembali ke Tumapel ya teman-teman, dan meminjamkan keris Empu Gandring kepada Kepu Ijo agar nanti ketika Ken Arok membunuh Aku Tunggal Ametung, itu yang akan tertuduh adalah Kepu Ijo karena menggunakan keris itu yang diduga dimiliki oleh Kepu Ijo teman-teman. Siasat Ken Arok ternyata berhasil ya teman-teman, dan ketika Ken Arok berhasil membunuh Aku Tunggal Ametung dan meninggalkan keris itu masih tertancap di tubuh Aku Tunggal Ametung ya teman-teman, itu hampir semua rakyat Tumapel dan juga elit politik yang ada di Tumapel itu menuduh Kepu Ijo karena mengenali keris itu adalah milik Kepu Ijo teman-teman. Sebagai pengawal dari Aku Tunggal Ametung teman-teman, itu Ken Arok lalu membunuh Kepu Ijo menggunakan keris Empu Gandring itu. Setelah itu Ken Arok yang dianggap berjasa telah membalaskan kematian sang Aku teman-teman. Itu maka para rakyat dan para elit politik waktu itu menjadikan Ken Arok sebagai Aku, menggantikan Aku Tunggal Ametung dan memberi istri Ken Dedes ya teman-teman. Selanjutnya dalam dalam kekuasaan Ken Arok, Tumapel mulai meluaskan kekuasaannya di daerah sekitar Tumapel ya teman-teman, dan mampu mengalahkan Kediri. Kemudian Ken Arok mengganti nama Tumapel dengan Singasari ya teman-teman. Yang menjadi korban keris Empu Gandring selanjutnya adalah Ken Arok sendiri teman-teman. Ken Arok tewas di tangan orang kepercayaan Anusapati ya teman-teman, yaitu Ki Pengalasan, pendekar sakti pengawal dari Anusapati teman-teman. Anusapati mengetahui bahwa Anusapati itu putra dari Ken Dedes dengan Aku Tunggal Ametung yang telah dibinasakan oleh Ken Arok dengan menggunakan keris Empu Gandring dan mengkambing hitamkan Kepu Ijo sebagai pembunuhnya teman-teman. Oleh sebab itu Anusapati merencanakan niatnya dengan menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuh Ken Arok untuk menjaga keamanannya teman-teman. Kemudian Ki Pengalasan dibunuh oleh Anusapati dengan menggunakan keris Empu Gandring itu juga teman-teman. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati mengambil alih pemerintahan di Singasari ya teman-teman, dan menobatkan dirinya sebagai raja. Tetapi masa pemerintahan Anusapati tidak berlangsung lama karena Tohjaya, putra dari Ken Arok dan Ken Umang, itu menuntut balas atas kematian Ken Arok ya teman-teman. Melalui acara sambung ayam yang digemari oleh Tohjaya Anusapati teman-teman, Tohjaya secara diam-diam mengambil keris Empu Gandring, dan ketika Anusapati lengah, maka Tohjaya membunuh Anusapati dengan menggunakan keris itu teman-teman. Setelah itu Tohjaya menobatkan diri sebagai Raja Singasari teman-teman. Tetapi pemerintahan Tohjaya ini juga tidak berlangsung lama karena muncul ketidakpuasan di antara rakyat Singasari dan juga elit politiknya teman-teman. Di antara pemberontakan ini ada seorang tokoh bernama Mahesa Cempaka teman-teman, yang merupakan kerabat dari Tohjaya sendiri, dari Ken Umang teman-teman, sang ibunda. Meskipun Tohjaya berhasil dibinasakan di pemberontakan ini, tetapi pemberontakan ini berhasil diredam, dan selanjutnya
Singasari dipimpin oleh Ranggawuni sebagai Raja Singasari ya teman-teman. Dan di bawah kekuasaan Ranggawuni inilah Singasari mencapai puncak kejayaannya teman-teman. Dan konon keris Empu Gandring itu di tangan Ranggawuni berhasil dimusnahkan. Dengan ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Ranggawuni teman-teman, dan dibantu oleh para Brahmana waktu itu, aura kutub jahat dari Empu Gandring berhasil dilumpuhkan, dan keris Empu Gandring kemudian dilebur di dalam kawah Gunung Kelut teman-teman. Mengenai cerita-cerita sejarah Nusantara ya teman-teman, terutama cerita tentang Singasari, berdirinya Singasari sampai Majapahit, itu teman-teman bisa baca di buku Pararaton ya teman-teman. Karena kitab Pararaton itu merupakan sumber rujukan sejarah Nusantara. Nah, mengenai kebenaran tentang cerita-cerita ini itu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut teman-teman. Tetapi setidaknya di sini kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita ini teman-teman, yaitu pelajaran yang bisa kita petik dari narasi kisah keris Empu Gandring ini adalah bahwa keserakahan, nafsu, dendam, angkara itu bisa sangat berbahaya sekali dan bisa mencelakakan banyak orang teman-teman. Nah, untuk mengetahui kesaktian orang zaman dulu dan sumber-sumber ilmu kesaktiannya, silahkan teman-teman ikuti terus channel ini. Di video yang akan datang, Karang Magma dalam Lancaneru akan membahas tentang sumber kesaktian yang dimiliki oleh orang-orang zaman dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengetahui kisah-kisah ini, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar teman-teman. Lancaneru bersedia untuk berinteraksi dan menerima saran dan kritik dari teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang dan memberi manfaat ke banyak orang ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.